Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A321241108 dari kelas C mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bangsa dan negara dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Yang pertama, pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan identitas, seperti sejarah, budaya, bahasa, adat istiadat, dan cita-cita bersama. Bangsa bisa terbentuk karena faktor kesamaan ras, wilayah, atau perjuangan bersama. Dalam arti sosiologis, bangsa merupakan komunitas yang mereka memiliki keterkaitan emosional sebagai satu kesatuan. Negara adalah organisasi atau institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan sistem hukum dan pemerintahan yang diakui. Nah, yang kedua itu ada unsur bangsa dan negara. Unsur bangsa. 1. Suku bangsa. Sekelompok masyarakat dengan ciri khas seperti asal-usul, adat, dan budaya yang sama dalam suatu bangsa. 2. Agama. Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dan membentuk identitas bangsa. 3. Kebudayaan. Nilai, norma, seni, tradisi, dan adat istiadat yang berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khasnya. 4. Bahasa. Alat komunikasi utama yang menyatukan masyarakat dalam suatu bangsa dan memperkuat identitas nasional. Unsur negara. Yang pertama itu rakyat, penduduk yang tinggal dan tunduk pada pemerintahan negara, bisa warga negara atau bukan warga negara. Yang kedua, wilayah. Area kekuasaan negara mencakup daratan, perairan, dan udara. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, baik ke dalam rakyat maupun keluar hubungan internasional. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan secara de facto fakta keberadaan dan de jure hukum internasional yang memperkuat eksistensi negara di dunia. Dari keempat unsur negara memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu pada bagian rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berbeda, yang itu bersifat konstitutif atau mutlak, sedangkan pengakuan dari negara lain itu bersifat deklaratif atau tidak mutlak. Yang ketiga itu di sini ada tujuan dan fungsi negara. 1. Tujuan negara. Tujuan negara Indonesia dijabarkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara rinci, tujuan tersebut adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara. Yang 1. Pertahanan dan keamanan. 2. Keadilan. 3. Pengaturan dan keadilan. 4. Kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat, teori terjadinya negara. 1. Teori hukum alam. 2. Teori ketuhanan. 3. Teori kontrak sosial. 4. Teori kekuatan. 5. Penyerahan atau kesis. 6. Penaikan atau aksesis. 7. Pelaburan atau fusi. 8. Pembentukan baru atau innovation. 9. Penguasaan atau annexation. 10. Separatis. 11. Proklamasi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya dengan judul materi bangsa dan negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan pada materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.